Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Setelah Luo Feng mengatakan kompensasi untuk kebebasan wakil presiden Laimo, para dewa sejati semuanya memperhatikan Luo Feng. Aku akan membayar. Hati dewa sejati yang berada di tangan Luo Feng mengeluarkan suara. Sementara itu, wajah wakil presiden Laimo dipenuhi dengan kecemasan dan ketakutan. Di mana pasir kosmik tambahannya? Tanya Luo Feng. Presiden memilikinya. Wakil Presiden Laimo di permukaan hati dewa sejati berteriak dengan cemas. Presiden! Suaranya yang dipenuhi dengan kekuatan dewa sejati abadi secara alami menyebar jauh dan luas. Suara mendesing. Tiba-tiba sosok yang berpakaian sisik hitam tiba di pintu masuk aula Lensing. Itu adalah Presiden Perkumpulan Piton Darah, Mu Yang. 12.000 pasir kosmik. Aku akan mengganti kekurangannya. Tolong ampuni saudaraku, kata Presiden Perkumpulan Ular Piton Darah, Mu Yang sambil tersenyum. Dan senjata tongkat itu, kami juga membutuhkannya kembali. Tolong sebutkan harganya. Presiden Perkumpulan Piton Darah, Anda cukup jujur, kata Luo Feng sambil memegang hati dewa sejati di tangan kirinya. Dengan lambian tangannya, sebuah tongkat terbang keluar. Tongkat ini bernilai 6.000 pasir kosmik, kata Luo Feng. Aku bahkan belum menyerahkan pasir kosmik, tapi kamu sudah mengembalikan senjatanya. Mengesankan. Presiden Perkumpulan Piton Darah, Mu Yang memuji sambil tersenyum. Ini 18.000 pasir kosmik. Presiden Perkumpulan Ular Piton Darah mengeluarkan sebuah botol hitam. Botol hitam itu terbang ke arah Luo Feng. Luo Feng menyapunya dengan kekuatan dewanya, memastikan bahwa jumlahnya tepat 18.000 kepik. Luo Feng menerima botol hitam itu dengan tangannya dan menjentikan tangan kirinya, mengirimkan hati dewa sejati sebagai aliran cahaya ke tubuh wakil presiden Laimo. Wakil presiden Laimo segera pulih dan berdiri, menatap Luo Feng dengan ketakutan. Selama negosiasi berlangsung, para dewa sejati abadi lainnya tetap diam, takut kalau terjadi kejadian tak terduga yang mungkin akan memancing kemarahan terhadap mereka. Luo He, aku benar-benar mengagumi kekuatanmu. Memberimu kompensasi 20.000 pasir kosmik adalah hal yang pantas, kata Presiden Perkumpulan Piton Darah, Mu Yang. Kita akan pamit dari perjamuan 100 bunga malam ini. Setelah berbicara, Presiden Perkumpulan Piton Darah langsung keluar, diikuti oleh Wakil Presiden Laimo. Master Pavilion Bunga Impian hanya bisa menonton dari samping. Luo Feng menatap botol hitam di tangannya. Presiden ini cukup sabar, pikir Luo Feng. Luo He, kata Master Pavilion Bunga Impian yang berjalan mendekat. Malam ini tidak cocok untuk menginap. Master Pavilion, saya harus pergi, kata Luo Feng sambil berdiri. Dewa sejati abadi lainnya menyaksikan dari jauh. Luo Feng pergi bersama Morosa. Master Pavilion Bunga Impian hanya bisa mengantar mereka pergi sambil berjanji. Tenang saja, kami akan menjaga Aloya dengan baik. Master Pavilion Bunga Impian memang sedikit gugup. Dia tidak punya pilihan lain. Siapapun yang melihat Luo Feng merebut hati dewa sejati milik wakil presiden Laimo pasti akan merasa gugup. Luo He ini terlalu kuat, gumam Master Pavilion Bunga Impian sambil melihat Luo Feng pergi. Dia pasti termasuk orang teratas di kota Huyang, tapi mengapa dia kehilangan kendali di bawah ilusiku? Di sisi lain, hahaha, perjamuan 100 bunga malam ini sungguh spektakuler. Konflik ini
berakhir dengan perkumpulan ular piton darah menundukkan kepala mereka. Kedua dewa sejati abadi dari klan Kumeng tertawa saat mereka berdiri. Baik itu tindakan Luo Feng atau kepatuhan presiden perkumpulan piton darah Moyang, keduanya mengejutkan mereka. Seorang pemimpin kekuatan gelap menundukkan kepalanya dan memberi kompensasi. Ini sungguh langka. Kekuatan Luo He benar-benar menakutkan. Apakah dia kehilangan kendali dalam ilusi karena cacat dalam pikirannya? Atau apakah itu disengaja? Para dewa sejati abadi masing-masing memiliki pikiran mereka sendiri. Saat mereka bangkit, mereka tidak punya pikiran untuk terus menghadiri perjamuan. Kekuatan Luo He lebih tinggi dariku, gumam penguasa kabut putih. Presiden perkumpulan ular piton darah sangat kuat, tapi dia bisa bertahan. Sebagai sesama kekuatan gelap di kota Huyang, penguasa kabut putih sangat menyadari kekuatan mengerikan yang dimiliki presiden perkumpulan piton darah. Saat ini, para dewa sejati abadi beberapa berdiskusi dan beberapa tenggelam dalam pikiran. Satu persatu terbang pergi. Hanya Entropi Tianyan dan Sang Suiyun yang terpikat dengan Master Pavilion Bunga Impian yang tersisa. Teman baruku Luo He sangat kuat. Dia bahkan bersedia minum bersamaku dan mengakuiku sebagai teman, kata Entropi Tianyan memuji. Dengan kekuatan seperti itu, bagaimana mungkin dia bisa kehilangan kendali dalam ilusi? Mata Sang Suiyun yang murung dipenuhi dengan kebingungan. Dewa sejati abadi biasa mungkin memiliki tekad yang lemah, tetapi dewa sejati abadi yang begitu kuat tidak mungkin memiliki tekad yang lemah. Memang, memurnikan garis keturunan binatang buas yang eksotis atau mengolah teknik rahasia yang kuat, keduanya membutuhkan tekad yang sangat kuat, kata Entropi Tianyan. Tapi dia baru saja kehilangan kendali. Kamu dan aku benar-benar melihatnya, kan? Kata Sang Suiyun. Entropi Tianyan terkejut lalu mengangguk. Ya, dia memang kehilangan kendali tadi. Saya tidak mengerti, kata Sang Suiyun penuh kebingungan. Terkadang, kehilangan kendali bukan karena kekuatan ilusi, tapi mungkin karena dia memilih untuk membenamkan dirinya, kata Entropi Tianyan. Memilih untuk membenamkan dirinya? Sang Suiyun menatap Entropi Tianyan. Apakah ada sesuatu dalam ilusi yang dia cari? Melihat Master Pavilion Bunga Impian terbang dari kejauhan, mata Entropi Tianyan berbinar. Dia buru-buru memanggil, Master Pavilion! Tatapan Sang Suiyun sedikit melembut saat melihat ke arah Master Pavilion Bunga Impian. Scene berganti di kantor pusat perkumpulan piton darah. Kali ini, perkumpulan ular piton darah kita kehilangan muka. Ditindas oleh dewa sejati abadi yang baru muncul. Bahkan presiden harus meminta maaf. Orang sosok kurus tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Dia adalah wakil presiden perkumpulan ular piton darah lainnya bernama Mulin. Ini terjadi di Pavilion Bunga Impian dengan begitu banyak dewa sejati abadi yang menyaksikannya. Besok, ini akan menyebar ke semua pasukan di kota Huyang. Wakil Presiden Laimo dan Presiden Muyang tetap diam. Laimo, apakah dia benar-benar sekuat itu? Dia mengambil hati dewa sejatimu dengan satu gerakan? Tanya Wakil Presiden Mulin mendesak. Apakah menurutmu aku akan mengada-ada? Wakil Presiden Laimo membalas dengan marah dan malu. Cukup. Presiden Muyang melihat keluar jendela dan berkata, biarkan masalah ini berlalu. Wakil Presiden Mulin menatap rekan satu klannya dengan heran. Apakah kita akan membiarkan Luo He menekan perkumpulan ular piton darah kita? Dewa sejati abadi biasa yang berani menantang kita akan sangat tidak bisa ditoleransi. Tapi dewa sejati abadi yang dapat mengambil hati dewa sejati Wakil Presiden Laimo dalam satu gerakan, kita bisa menundukkan kepala tanpa malu, katamu yang dengan tenang. Dia menatap keluar jendela. Lagi pula, aku bisa melihat dia menungguku bertindak. Musuh ada di dalam kegelapan, kita ada di dalam terang. Dia tahu banyak tentangku, tetapi aku tidak tahu apa-apa tentangnya.
Tentu saja, aku tidak akan bertindak. Kita tunggu saja sampai aku tahu latar belakangnya. Dia akan membayar harganya, kata Muyang dingin. Konflik tersebut disaksikan oleh lebih dari selusin dewa sejati abadi. Berita menyebar dengan cepat dan segera semua pasukan di kota Huyang menerima informasi terperinci tentang bentrokan tersebut. Semua pihak mengingat nama Luohe di sebuah bangunan kecil di pavilion Yanfeng. Luohe ini sungguh menarik, kata Master Pavilion Yanfeng sambil melihat laporan terbaru. Kehilangan kendali di bawah ilusi musik Master Pavilion Bunga Impian, namun berbalik untuk merebut hati dewa sejati milik Wakil Presiden Laimo tanpa harta atau senjata khusus. Sosok kabut abu-abu yang mengatur informasi dengan tenang berkata, dia bertindak di depan Presiden Perkumpulan Piton Darah, Muyang. Jelas, dia siap untuk konfrontasi. Tapi Muyang bertahan dan menundukkan kepalanya. Paman, menurutmu siapa yang lebih kuat? Master Pavilion Yanfeng bertanya dengan rasa ingin tahu. Wilayah Perkumpulan Ular Piton Darah telah menarik banyak kekuatan yang tamak. 5 keluarga besar semuanya telah mengambil tindakan kejam. Investigasi kami mengungkapkan beberapa upaya pembunuhan di mana Presiden Perkumpulan Piton Darah selamat dan beberapa dewa sejati abadi dari 5 keluarga besar tewas di tangannya. Sampai hari ini kita belum menemukan kekuatan sejatinya, kata sosok kabut abu-abu itu. Sedangkan untuk Luohe, kita hampir tidak tahu apapun tentangnya. Dia terlalu misterius. Siapa yang lebih kuat? Hanya konfrontasi langsung yang bisa membuktikannya, kata sosok kabut abu-abu itu. Berdasarkan pengetahuanku tentang Presiden Perkumpulan Ular Piton Darah, masalah ini tidak akan berakhir di sini. Mata Master Pavilion Yanfeng berbinar penuh harap. Sementara itu, di dalam gua kediaman super besar, Chaos Armor nomor 3, Maki Limeng melihat informasi terbaru dari Mansion Tuan Kota dan juga terkejut. Luohe dapat menekan Perkumpulan Piton Darah. Mansion Tuan Kota langsung menaikkan peringkatnya ke Grade A. Mansion Tuan Kota menilai setiap dewa sejati abadi dari tertinggi ke terendah sebagai kelas A, B, C, dan D. Nilai A tertinggi melambangkan dewa sejati abadi yang bahkan tidak dapat ditaklukkan oleh seluruh Legiun Huyang. Scene berganti di dalam restoran alam api di sebuah bangunan kecil. Selama beberapa hari terakhir, banyak pasukan datang mengunjungi saudara Luohe di kota Huyang, kata Entropi Tianyan sambil duduk di hadapan Luofeng. Zoshi melayani mereka dengan penuh hormat, menyajikan makanan dan anggur, sementara Morosa hanya bisa menunggu di luar gedung kecil itu. Luofeng menghela nafas. Banyak pasukan telah secara langsung mengunjungi gua tempat tinggalku. Ketika aku pergi ke pavilion Bunga Impian, ada pasukan yang menungguku di sana juga. Itulah sebabnya aku bersembunyi di restoran alam api ini. Setidaknya restoran kecil ini cukup tenang, kata Luofeng. Hahaha, saat kau memaksa Perkumpulan Piton Darah untuk tunduk dan memberi kompensasi, kau sudah menjadi salah satu tokoh teratas di kota Huyang. Banyak dewa sejati abadi yang iri padamu. Kami dewa sejati abadi biasa tidak dapat dibandingkan denganmu dalam hal pengaruh, kata Entropi Tianyan. Jika aku tidak salah, penguasa istana kota mungkin telah menaikkan peringkatmu ke kelas A, kata Entropi Tianyan. Kelas A? Luofeng penasaran. Dewa sejati abadi yang bahkan tidak dapat ditangani oleh Legiun Huyang biasanya dinilai sebagai kelas A. Pada level ini, istana penguasa kota tidak akan bertindak gegabah, Entropi Tianyan menjelaskan. Luofeng berpikir keras. Legiun Huyang dipimpin oleh dewa sejati abadi tingkat atas yang terdiri dari lebih dari 10.000 dewa sejati ruang hampa dan lebih dari 10 juta dewa sejati elit. Semuanya mengendalikan harta rahasia mekanis Legiun. Kekuatan gabungan tersebut sudah dapat memiliki kekuatan alam kekacauan. Dengan kekuatan saudara Luohe, bahkan jika kamu tidak dapat melawan mereka secara langsung,
kamu masih dapat menghindari kekuatan mereka dan membuat Legiun Huyang tidak berdaya. Entropi Tianyan tersenyum. Kamu merebut hati dewa sejati wakil presiden Laimo dengan satu tangan tanpa menggunakan harta rahasia apapun. Semua orang dapat melihat bahwa jika kamu mengerahkan seluruh kekuatan, kamu masih dapat melawan Legiun Huyang menggunakan berbagai teknik rahasia, bahkan jika ada celah. Mendengar itu, Luo Feng hanya tersenyum, namun tidak mengatakan apa-apa lagi. Melihat senyummu, kau tidak terlalu peduli dengan Legiun Huyang, kata Entropi Tianyan sambil mengangkat gelasnya. Kita harus minum untuk itu. Ayo bersulang. Luo Feng tersenyum dan minum. Tetapi saudara Luohe, jangan meremehkan penguasa istana kota karena hal ini. 10 Legiun Huyang dan pengawal Huyang hanyalah kekuatan penjegah di permukaan. Kota besar ini yang dibangun dan disempurnakan selama berabad-abad adalah salah satu ketergantungan mereka yang sebenarnya. Jika didorong hingga ke tepi jurang, penguasa kekacauan dan bahkan Raja Dewa mungkin akan muncul, kata Entropi Tianyan. Aku juga tidak cukup bodoh untuk memprovokasi penguasa istana kota, kata Luo Feng mengakui. Tentu saja, seluruh negara bagian Chaos Jungyang adalah wilayah kekuasaan Marquis Jungyang. Status seperti apa yang dimiliki Marquis Jungyang, dia tidak akan datang ke kota Huyang kecuali sesuatu yang besar terjadi, kata Entropi Tianyan. Jadi, selama kamu tidak menantang posisi penguasa istana tuan kota, kamu tidak perlu khawatir memprovokasi penguasa kekacauan. Tapi ingat satu hal, ekspresi Entropi Tianyan menjadi serius. Silakan bicara, saudara Entropi, kata Luo Feng. Jangan pernah terlibat dalam konflik antara Negarasi dan Negarayu, bisik Entropi Tianyan. Itu adalah pusaran paling mengerikan di kota Huyang. Begitu kau terperangkap di dalamnya, sekuat apapun dirimu, kau mungkin akan hancur berkeping-keping. Konflik Negarasi dan Negarayu, kata Luo Feng penasaran. Negarasi telah berkembang dan menduduki daerah sekitarnya sejak didirikan. Sekarang perbatasan dengan Negarayu, jadi konflik tidak dapat dihindari. Sekarang berbatasan dengan Negarayu, jadi konflik tidak dapat dihindari, jelas Entropi Tianyan. Kota Huyang sebagai kota perbatasan yang besar tidak pernah berhenti mengalami konflik rahasia. Misalnya, Asosiasi Pedagang Sanyun adalah bisnis Negarasi. Luo Feng mengaku. Kemarin, Presiden Asosiasi Pedagang Sayur mengunjungi gua tempat tinggalku, tapi aku tidak terlalu memperhatikannya. Karena pihak lain datang dari Negarasi, Luo Feng tidak ingin menjalin hubungan yang mendalam. Kau benar mengabaikan mereka, kata Entropi Tianyan. Sebagai kota perbatasan, perdagangan normal adalah sesuatu yang tidak punya alasan untuk dilarang oleh Negarayu. Asosiasi Pedagang Sayun tampak berperilaku baik, tetapi Negarasi telah diam-diam mengirim sekelompok dewa sejati abadi ke kota itu sejak lama. Selama Negarasi menginginkannya, mereka dapat mengirimkan pasukan yang lebih kuat kapan saja. Ini adalah momok terbesar kota Huyang, kata Entropi Tianyan. Jika suatu hari kedua kerajaan dewa berperang, wajar saja jika tempat ini akan menjadi abu. Entropi Tianyan mendesah sambil mengangkat gelasnya. Kita tidak bisa berbuat apa-apa tentang konflik antara dua kerajaan dewa. Kita jalani saja, kata Luo Feng. Dia minum bersamanya. Dia menyukai temannya ini yang terus terang dan tidak menyembunyikan apapun. Ketika Luo Feng bertanya tentang teknik pemurnian, sebagai salah satu ahli pemurnian teratas di kota Huyang, Entropi Tianyan jauh lebih kuat dalam teknik pemurnian daripada Luo Feng. Ketika Luo Feng mempelajari diagram kekuatan kekacauan tanpa bimbingan dari gurunya, ia tentu saja mengalami kebingungan. Beberapa kata Entropi Tianyan telah menunjukkan masalah utama. Karena itu, Luo Feng sangat menghargai bimbingan Entropi Tianyan. Saat mereka makan, minum, dan mengobrol, Luo Feng memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang berbagai kekuatan di kota Huyang dari Entropi Tianyan bersama dengan beberapa intelijen. Sejujurnya, restoran ini memiliki daya tarik yang unik, puji Entropi Tianyan
sambil berdiri untuk pergi. Aku juga menyukainya. Daging panggang mereka cukup kuat untuk seleraku, kata Luo Feng. Sambil berbicara, mereka berjalan keluar dari gedung kecil itu. Di luar, Morosa segera menyembunyikan toples anggur itu. Pada saat ini, Luo Feng dan Entropi Tianyan melihat seorang wanita dengan ekor berbulu dan pengawalnya mendekat. Ini Diao Rongqi dari keluarga Diorong, putri Diorong Yan, kata Entropi Tianyan memperkenalkan. Salam, Paman Entropi. Diao Rongqi tersenyum dan memberi hormat. Apakah kamu di sini untuk mengunjungi saudara Luohe? Entropi Tianyan tertawa. Bagaimana kamu menemukan tempat ini? Tanya Entropi Tianyan. Diao Rongqi segera menjelaskan. Saya mendengar tentang kehadiran Tuan Luohe di pavilion bunga impian dan saya ingin berkunjung. Kemudian saya mendengar dari pengawalku bahwa Tuan Luohe mungkin akan datang ke restoran alam api. Luo Feng penasaran dan menyaksikan kejadian itu. Penjaga di samping wanita itu adalah Soyun, dewa sejati muda yang telah diselamatkannya dari pasukan suku. Tuan, Soyun menjelaskan dengan hormat. Suosi dan aku tinggal bersama, dan saat mengobrol, aku tidak sengaja mengetahui bahwa Anda pernah ke restoran alam api. Kebetulan sekali. Luo Feng menatap wanita berekor berbulu, Diao Rongqi. Apa yang kau inginkan dariku? Untuk menjadi muridmu, mata Diao Rongqi berbinar. Aku ingin menjadi muridmu, kata Diao Rongqi. Ayahmu adalah dewa sejati abadi. Mengapa kau ingin menjadi muridku? Tanya Luo Feng sambil menatapnya. Ayahku ahli dalam alkimia, bukan dalam pertarungan. Diao Rongqi mengangguk hormat. Aku bersedia menawarkan 5.000 pasir kosmik dengan harapan bisa menjadi muridmu. Luo Feng menggelengkan kepalanya dan menatap Entropi Tianyan. Saudara Entropi, ayo pergi. Entropi Tianyan tidak membujuknya karena tahu bahwa menerima murid adalah masalah serius. Dia pergi bersama Luo Feng. Tuan, Diao Rongqi memanggil dengan nada mendesak. Tolong beri aku kesempatan untuk menguji. Ingin menjadi murid tuanku, itu hanya angan-angan, kata Morosa sambil melirik Diao Rongqi, lalu mengikuti Luo Feng pergi. Diao Rongqi berdiri di tempat selama beberapa saat, lalu menoleh ke pengawalnya. Soyun, tinggallah di restoran alam api. Jika kau melihat Tuan Luohe, segera beritahu aku, kata Diao Rongqi. Ya, jawab pengawal Soyun dengan hormat, sambil memperhatikan kepergian nonanya. Soyun, Suosi berjalan mendekat. Bagaimana bisa kau dengan mudahnya mengungkapkan keberadaan Tuan? Penjaga Soyun menatap saudaranya dan berkata, Nona ingin mengunjungi Tuan tanpa maksud jahat. Mengapa aku tidak memberitahunya? Mengapa aku tidak boleh memberitahunya? Kami mengelola sebuah restoran dan kami harus melindungi rahasia tamu-tamu kami. Aku memberitahumu secara pribadi karena kau adalah saudaraku. Bagaimana mungkin kau memberitahu majikanmu tanpa memberitahuku? Kata Suozi. Soyun mencibir. Tuhan tidak menyalahkanku, tapi kamu saudaraku yang menyalahkanku. Tuhan itu ramah dan tidak menyalahkanmu. Tapi kalau kamu bertemu seseorang yang pemarah, tamatlah riwayatmu. Suoyi berkata dengan nada mendesak. Di kota Huyang, terutama jika menyangkut dewa sejati abadi, kamu harus lebih berhati-hati. Terlalu berhati-hati? Kapan kita akan berhasil? Suoyun menjawab dengan dingin. Ketika kesempatan muncul, kamu harus memanfaatkannya. Dengan informasi ini, aku sudah diberi teknik rahasia. Mendengar itu, Suoji tercengang. Mereka datang dari suku yang sama ke kota Huyang, dan setelah mengetahui garis keturunan mereka berusaha membeli teknik rahasia yang cocok. Namun, teknik rahasia yang bagus dan cocok untuk mereka terlalu mahal. Soyun sudah memperoleh teknik rahasia. Suozi merasa rumit. Dia benar-benar bahagia untuk saudaranya, tetapi juga merasakan kesenjangan di antara mereka. Dia masih seorang murid, bersusah payah menyimpan kristal kekacauan untuk membeli teknik rahasia. Dia mengantisipasi bahwa itu akan memakan waktu yang lama.
Pemimpin klan berkata agar berhati-hati di kota Huyang. Jangan terburu-buru. Umurku masih panjang. Aku bisa menunggu, pikir Susi sambil menahan emosinya. Sementara itu, di kantor pusat perkumpulan Piton Darah. Dalam beberapa hari terakhir, Luohe telah menjadi tokoh paling terkenal di kota Huyang. Wakil Presiden Mulin menggelengkan kepalanya. Sebut saja Luohe, dan orang-orang akan menyebut perkumpulan ular piton darah kita. Bisakah kamu diam? Kata Wakil Presiden Laimo kesal. Saya tidak peduli dengan komentar-komentar ini. Presiden Muyang mengerutkan kening. Saya peduli dengan kompensasi 20.000 pasir kosmik. Saya sangat miskin sekarang, sehingga setiap pasir kosmik sangat berharga bagiku. Wakil Presiden Mulin dan Laimo bertukar pandang. Kami sudah tidak punya lagi, kata Wakil Presiden Mulin cepat. Presiden, saya telah meminjamkan Anda semua yang saya bisa. Kali ini Anda membantuku dengan 18.000 pasir kosmik. Jadi Anda masih berutang 5.000 pasir kosmik kepadaku, kata Wakil Presiden Laimo. Kedua wakil presiden itu bingung. Meskipun memiliki sebagian besar sumber daya perkumpulan ular piton darah, Presiden Muyang selalu miskin dan selalu meminjam dari mereka sampai kehabisan uang. Tatapan Presiden Muyang dari perkumpulan piton darah berubah dingin. Saya tidak meminta untuk meminjam dari Anda. Saya bertanya, apakah Anda baru-baru ini menemukan mangsa yang bagus? Kami telah memerintahkan bawahan kami untuk mencari mangsa. Tetapi Presiden, Anda juga tahu bahwa Dewa Sejati Ruang Hampa di kota Huyang sangat berhati-hati dan tidak menunjukkan harta mereka, sehingga sulit untuk menemukan mangsa yang cocok. Di era terakhir, saya membunuh 122 dewa sejati dan memperoleh total 1.800 pasir kosmik. Saya memberi Anda 9/10 dan menyimpan 1/10 untuk saya sendiri. Saya telah memberikannya kepada Anda, kata Wakil Presiden Laimo menjelaskan. Di era terakhir, aku telah membunuh 132 mangsa dan memperoleh total 1.200 pasir kosmik. Aku juga telah memberikan apa yang seharusnya aku berikan kepadamu. Wakil Presiden Mulin menambahkan, kita semua membuat kontrak kausalitas. Kita tidak akan berbohong tentang hal-hal seperti ini. Muyang berkata dengan dingin, aku ingin mangsa yang lebih baik, bukan mangsa yang menyedihkan seperti ini. Kedua wakil presiden itu menggelengkan kepalanya. Menemukan mangsa yang bagus itu sulit. Kediaman tuan kota sudah lama menetapkan batasnya, kata Wakil Presiden Laimo. Di kota, jumlah target yang bisa kita bunuh sangat terbatas, dan para dewa sejati ruang hampa itu sangat berhati-hati. Bahkan jika mereka mendapatkan harta karun, mereka tidak akan mengungkapnya secara terbuka. Wakil Presiden Mulin menyatakan kekhawatirannya. Presiden, sejak kita mendirikan perkumpulan piton darah, Anda sudah mendapatkan cukup banyak. Anda tidak pernah secemas ini sebelumnya. Mengapa Anda menjadi semakin mendesak akhir-akhir ini? Dia dan Presiden berasal dari klan yang sama dan telah berkelana ke kota Huyang bersama-sama. Dia dapat mengatakan hal-hal yang tidak berani dikatakan oleh Wakil Presiden Laimo. Bagaimana pengumpulan biaya tempat tinggal dikumpulkan? Presiden Muyang bertanya lebih lanjut. Apakah biayanya meningkat? Ada banyak dewa sejati di kota ini yang sebagian besar berburu binatang buas untuk mencari nafkah. Setiap kali mereka keluar dan mendapat untung besar, mereka kembali ke kota untuk hidup dengan damai. Selain berbelanja sesekali, mereka biasanya tinggal menyendiri. Kami hampir tidak bisa memungut biaya tempat tinggal dari mereka, kata Wakil Presiden Laimo sambil menggelengkan kepalanya. Apakah jumlah keseluruhannya meningkat? Tanya Muyang. Tidak, Laimo menggelengkan kepalanya. Bahkan jumlahnya sedikit berkurang di era ini. Dasar sekelompok orang yang tidak berguna. Muyang sangat marah. Perkumpulan ular piton darah mendukung begitu banyak bawahan untuk mencari mangsa yang cocok dan mengumpulkan biaya tempat tinggal. Mereka tidak dapat menemukan mangsa dan biaya tempat tinggal telah menurun di era ini. Apa gunanya orang-orang yang tidak berguna ini?
Usir orang-orang yang tidak kompeten itu dari perkumpulan ular piton darah kita, kata Muyang. Kediaman Tuan Kota punya peraturan. Selama Dewa Sejati itu tinggal di gua mereka, kediaman Tuan Kota menjamin keselamatan mereka sepenuhnya. Dan di banyak tempat di kota Huyang, Dewa Sejati ada di mana-mana. Jika kita bergerak, kita akan ditemukan oleh Dewa Sejati lainnya. Begitu ada bukti konkret, kediaman Tuan Kota harus menangkap pelakunya, kata Mulin menggelengkan kepalanya. Kediaman Tuan Kota memastikan keselamatan para penghuni itu dengan berbagai cara, sehingga sangat sulit bagi kita untuk memungut biaya tempat tinggal. Perkumpulan ular piton darah didukung olehku. Kalian berdua harus memberikan beberapa ide. Tatapan Presiden Muyang tajam. Bagaimana kita bisa menemukan mangsa yang baik? Bagaimana kita bisa mengumpulkan lebih banyak biaya tempat tinggal? Kata Muyang. Kami akan memikirkannya, jawab kedua wakil presiden itu secara lisan. Tetapi perkumpulan piton darah telah beroperasi begitu lama, sehingga mereka telah menggunakan semua metode yang memungkinkan. Presiden Muyang tiba-tiba melihat keluar. Maki Limeng ada di sini. Kalian berdua keluar dulu. Baiklah, Laimo dan Mulin, dua wakil presiden, menghela napas lega dan segera pergi. Bersambung, bagaimana kelanjutan kisahnya? Tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Dadah, semoga paham.